Selamat datang di PMO, Probably My Opinion. Aku Nathan. Aku Arsy. Bareng kita di bagian 2 PMO, Mitos atau fakta. Oke nih, yang pertama nih. Kalau nggak IPA, maksudnya kalau nggak masuk jurusan IPA, susah dapat kerja. Enggak sih. Enggak nggak sih? Mitos nggak sih? Iya sih, ya. Hubungannya maksudnya nggak ada hubungannya juga gitu loh. Iya sih. Emang sekarang apalagi akhir-akhir ini kan banyak kan pekerjaan yang buka tapi di ranah sosial gitu loh. Nggak Malah cuma justru di menurutku IPS, lebih kan. banyak itu loh daripada IPA. Karena menurutku tuh IPA itu berputar-putar di seputar kalau nggak teknologi. Soalnya menurutku IPA itu berputar-putar itu di teknologi, kesehatan, pengembangan industri, teknik. iya nggak sih, teknik-teknik gitu nggak sih? Menurutku yang paling berkembang itu sih. Kalau kamu? Ya, sejujurnya kalau dibilang susah dapat kerja sih enggak ya, cuma memang kalau di apa ya, pendapatannya itu menjamin gitu loh kalau jurusannya IPA, karena kan pasti Maksudnya selalu dia tuh dibuka. punya, karena maksudnya dia punya apa ya, sesuatu hal yang pasti Iya, gitu loh, selalu ilmu pastinya dapat proyek. dia. Kalau di pekerjaan kan ini bukan tentang susah nggak dapat kerja, susah atau susah nggak susah dapat kerjanya, cuma tuh kalau secara pendapatan tuh emang lebih menjamin kalau di IPA. Jujur sampai sekarang aku masih mikir gitu, karena kalau di IPA itu kan paling kayak tadi kamu bilang kayak jadi teknik gitu, Iya. ya gitu langsung itu kan pasti proyeknya ada terus. Iya, Karena kan pasti perkembangan teknologi itu pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau sosial tuh kan mungkin kalau jadi apa namanya news anchor. Iya, news Iya, anchor itu kan kalau dapat job doang gitu. Iya, kalau apa ya memang selalu dibutuhkan. Tapi kan maksudnya news anchor, Fleksibel kan. reporter itu kan nggak cuma satu gitu loh. Jadi kayak lebih ke kerja remote itu emang IPS lebih unggul menurutku daripada IPA yang emang dia punya yang kerjaan itu satu, karena ilmunya dia tuh bukan gimana maksudnya bukan kita apa ya merasa satu gimana, cuma menurut aku kalau IPA itu tuh dia lebih kayak apa ya, ilmu dia tuh terbatas dalam arti ya di lingkupnya dia aja. Iya. Sedangkan IPS tuh hybrid gitu loh kan kayak bisa di mana aja gitu. Tapi memang kalau secara lingkungan kerja mungkin lebih apa ya, lebih enakan sosial ya sih. Lebih enak sosial sih karena lebih banyak. Memang nggak pasti pendapatannya seperti IPA, tapi menurutku banyak banget yang dibutuhkan. Yes. Apalagi di masa sekarang ini. Oke, lanjut. Istirahat sama dengan malas. Kuliah sama dengan scam. Enggak. Aku pribadi fakta. Iya lah. Aku pribadi. Oke. Aku pribadi. Tapi menurutku enggak. Tapi kalau misalkan secara general sih enggak. Karena apa ya? Gimana ya jelasinnya? Kayak susah gitu loh. Susah apa ya? Bisa dibilang malas juga bisa dibilang enggak, karena kadang orang malas itu tuh berawal dari capek yang luar biasa, akhirnya dia jadi apa ya, karena dia nggak punya waktu buat istirahat, makanya dia jadi malas. Bahasanya tuh kalau salah fatigue gue bahasanya tulisan. Oh iya, fatigue kan. Itu tapi kalau buat aku ya benar sih yang diomongin tadi, karena bener sih yang tadi diomongin sama Arsita, soalnya kalau orang terlalu banyak aktivitas itu kan pasti capek ya, terus mungkin ya itu tadi fatigue anjing kok bahasa Inggrisku jelek sih. Terus itu tuh kita tuh malas terus sebagai apa ya, mode buat ganti kita kerja berlebihannya gitu loh. Dan aku enggak sih, iya berarti kayak karena sebenarnya kayak lebih ke work life balance aja. Iya sih. Soalnya apa namanya di masa sekarang tuh kayak seolah-olah tuh apa ya, rasa capek itu tuh harus ada. Itu kalau itu buat menunjukkan kalau kita tuh orangnya produktif. Tapi lah berarti kalau kita nggak capek, kita tuh
nggak produktif gitu loh. Nah itu yang bikin kita merasa bersalah kalau kita males, nggak sih? Iya benar. Kalau Tapi, kita istirahat itu iya, rasanya merasa bersalah, padahal itu nggak males. padahal kayak ya udah biasa aja gitu kan. Maksudnya kayak ya nggak ada yang salah loh dengan kamu bermalas-malasan Yes. gitu kan. Ini gantian nih nyariin. Oke. Terus eh nggak punya teman banyak berarti nggak asik. Iya. sorry Mat. Aku dulu ya. Karena aku tuh nggak bisa dibilang orang yang banyak teman. Ya. Nggak bisa dibilang orang yang banyak teman. Ya aku pun juga. Tapi juga nggak bisa dibilang nggak punya teman. Jadi kayak ya kita punya teman cuma ya secukupnya aja. Secukupnya aja. Cuma kalau misalnya ada orang nih yang nggak punya teman atau temannya sedikit banget, itu pasti ada alasannya guys. Iya. Pasti itu ada alasannya. Nggak harus selalu karena orang yang nggak asik. Iya. Tapi ya mungkin ada salah satu sifatnya dia yang nggak kurang cocok sama orang-orang pada umumnya. Iya. Dan menurutku sebenarnya bukan berarti dia nggak asik, tapi nggak menemukan orang yang nggak menemukan orang yang pas aja buat dirinya dia. Paham nggak sih? Iya. Karena jujur personally aku ngerasa kayak gitu. Dalam arti maksudnya ketika aku punya teman, aku nggak semua pertemanan itu aku merasa kayak nyaman gitu loh. Ada di mana aku kayak oke, berarti memang aku cocoknya sama Nathan gitu, sama dia nggak cocok karena mungkin aku ngerasa dia seperti ini, tapi mungkin kebalikannya juga, kenapa sih aku nggak ditemenin sama dia gitu, karena dianya nggak serak sama aku. Jadi sebenarnya bukan berarti gak asik, tapi dia nggak menemukan orang yang tepat aja buat mengeluarkan sisi asiknya dia gitu loh, kan? Dan emang lingkungan juga ngaruh gak sih? Karena kalau misal di satu lingkungan gitu pada suka K-pop, ya pasti orang-orang lain di lingkungan itu suka K-pop gitu. Terus waktu orang yang non K-pop masuk ke situ ya rasanya kayak nggak nyaman gitu. Oke. Sendiri di sekolah itu menyedihkan. Jujur, untuk teenage life. Kalau ini untuk teenage life guys, aku bukan tipe orang yang ngomong kalau kamu jalan-jalan kemanapun sendiri itu rasanya menyedihkan, enggak, karena itu kan kayak independen gitu kan. Tapi kalau di sekolah jujur ya. Iya kan. Aku makanya ngomong kayak teenage life itu terlihat menyedihkan. Cuma nanti ketika kamu udah dewasa tuh kamu bakal yakin kayak it's okay to be alone gitu loh, nggak apa-apa. Cuma memang kalau dipikir-pikir nih ya, kalau di sekolah aja kamu nggak punya teman, gimana nanti seterusnya gitu. Maksudnya kalau di sekolah aja kamu sendirian, kamu mungkin dari diri sendiri tuh nggak connect sama orang lain atau iya gitu kan, itu nanti seterusnya gimana gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa ini nggak? Iya, bukan berarti nggak bisa. Cuma dia nggak bisa. Gitu. Kayak ya maksudnya kalau aku lebih ke kayak kamu tuh punya masa muda, maksudnya kayak ngerasa kayak oh my god, so sad, kasihan gitu loh. Kayak lebih ke bukan berarti gini ya, bukan berarti dia nggak bisa memperluas, tapi karena bisa jadi orang-orang yang tidak ingin dekat sama dia. Ya itu balik lagi ke yang sebelumnya kan, pasti ada alasannya. Nggak selalu karena orang itu sih. Betul, nggak selalu karena orang itu sendiri. Bisa jadi karena orang lain yang emang memandang kamu tuh kamu tuh enggak buat aku kan, enggak sih? Enggak sih, emang kayak orang yang klop aja tuh bisa tiba-tiba crash karena ya emang udah maksa. Tapi nggak mungkin. Udah please, mau pulang loh. Kita kan pas Sutri kan dulu. Ini kata sih. Enggak apa-apa. Apa ya? Yang agak panas. Oke. Yang kebakaran.
pendapat murid itu nggak penting. Fuck. Iya. Kok bisa? Aku nggak ngerti kenapa, cuma ketika kamu tuh ranahnya kayak paham gak sih? Ini maksudnya pendapat murid secara apa dulu? Kalau maksudnya kalau guru At gitu. all, iya at all, ke guru, ke sekolah. Kok bisa? Karena somehow aku ngerasa kalau misalkan nih aku oke, kalau misalkan karena mungkin kita OSIS ya, ketika OSIS ngajuin itu pasti disetujui. Karena guru-guru selalu bilang kayak, saya tuh selalu mengusahakan loh untuk kalian kayak gitu kan. Cuma ketika kita berusaha untuk speak up, stand for ourselves, yang kayak maksudnya ini tuh hak kami loh, itu selalu dibilang gini, kamu tuh siswa basic inimu tuh kewajibanmu tuh belajar aja, nggak usah kayak gitu. Iya. Paham gak sih? Oh iya sih. Paham kan? Ya kan, kayak ada siswa demo gitu, kayak maksudnya demo di lingkup sekolah ya. Yang kemarin tuh awal tuh TKA tuh, jadi nggak tuh? Nah iya, maksudnya kamu tuh ibaratnya kan dia bilang kayak kamu tuh nggak usah ikut campur, kamu tuh nggak akan ngerti. Iya. Nah alangkah lebih baiknya orang-orang yang ngomong seperti itu atau orang-orang yang berpikiran kurang lebih atau bertingkah kurang lebih seperti itu ya maksudnya kan lihat cermin kita dulu gak sih? Iya. Ada kan cerminku sama cermin lu beda kan? Cerminku bulat, cermin lu kotak. Maksudnya beda perspektif gitu loh. Iya. Paham gak sih? Aku melihat perspektif di wajahku aja, tapi kamu melihat perspektif di wajahmu dan ada yang di kanan kirimu, ya kan? Yes, betul. Maksudnya kayak please lah, kalau jadi seseorang yang maksudnya tidak ada alasan untuk murid itu diam loh. Tuh dengerin tuh siapa tuh? Malah justru kamu harusnya takut sama murid yang nggak ngomong sama sekali. Iya. Kalau muridnya iya aja ya, nggak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan. Malah maksudnya kayak ketika murid diam itu malah menunjukkan bahwa nggak bisa mikir kritis. Ya nggak sih? Malah seharusnya kamu senang diajak debat sama muridmu gitu nggak sih? Iya. Tapi yang mikir kritisnya nggak TKA juga dong, nggak diadakan juga dong. Itu udah nggak naik lagi sih, itu kayak neraka di bumi. Oke. Kamu Apa mana? ini tadi pendapat murid itu nggak penting. Kalau aku sih ya mungkin sama kayak kamu, sama aja nggak sih? Karena maksudnya ini pendapat murid gak penting itu dari pandangan kita apa dari pandangan orang lain? Susah nggak sih kalau kayak gitu? Ya yang penting. Kalau menurutku pendapat murid itu ya penting. Ya penting. Jelas penting kan? Iya. Soalnya karena kan kita kan di sekolah kan dibentuk buat jadi apa ya kita kan masa depannya negara nggak sih? Iya benar. Kalau kita perlu mungkin nanti waktu dewasa nanti kita perlu keluar negeri, tapi kan itu enggak artinya kita mengkhianati negara ya. Benar. Terus ya karena kita tuh bakal jadi tonggak kita bakal jadi tonggak negara di masa depan nanti. Kita tuh harus punya pikiran yang out of box gitu. Iya. Nggak cuma karena kita punya aturan, kita punya budaya, terus kita ikutin terus. Iya. Disiplin itu tidak membuatmu jadi terkekang nggak sih? Iya. Disiplin itu untuk membuatmu jadi teratur. Anjay. Iya nggak sih beneran. Karena menurutku kadang orang tuh perspektif disiplin tuh ya kamu tuh harus nurut. Saklek udah bilang A ya A B. Padahal sebenarnya disiplin tuh konsepnya nggak kayak gitu nggak sih? Iya. Oke. Asalkan ke arah yang lebih baik kan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih. Maksudnya anjay Inggris banget. Oke. Apa ya? Anak SMA udah tahu mau jadi apa? Harus. Aku juga harus. Please, jadi orang jangan egois please. Kamu udah kebanyakan main-main di TK, SD, SMP, udah itu bikin orang tua capek, udah keluar duit,
kamu sekolah sampai SMA, kamu SMA nggak ngerti mau jadi apa. Ya nggak, aku nggak bilang harus punya arah yang strukturnya jelas itu, nggak harus, cuma at least ketika kamu ditanyain cita-cita itu ada nggak sih? iya, atau enggak kalau kamu tanyain habis ini mau ngapain, misal habis SMA mau ngapain, kamu udah punya arah gitu loh. Kayak misal kuliah atau kerja, kerjamu apa? Kalau kerja misalkan ditanyain kerja apa, nggak tahu tuh nggak masalah, tapi kamu tuh tahu tujuan akhir dari hidupmu yang cuma berapa ya, nggak nyampe 3 tahun kamu tuh ngerasain senang-senang di high school nggak sih? Ya tapi mungkin emang gimana ya, kalau di masa-masa SMA tuh kan SD SMP kita udah main-main nih, terus SMA kita tiba-tiba disuruh serius tuh rasanya emang kayak dulu kagok sih emang sih. Iya, memang maksudnya memang agak susah. Iya. Cuma kan maksudnya dalam arti kamu tuh main-main secara dewasa, paham kan? Main-mainnya tuh bukan untuk, ya emang main, kamu sebenarnya bukan udah waktunya bermain, tapi kamu bermain dalam arti tuh mengenal kehidupan next life-mu sebagai seseorang yang udah dewasa gitu loh, kan? Harus mikirin kayak gitu. Makanya aku kadang tuh bingung kalau misalnya anak kelas SMA apa di kelas 3 akhir itu ada mau lulus kan? Iya, masih belum tahu. Ditanyain mau ngapain abis SMA, jawabnya nggak tahu. Iya. Soalnya kita berdua aja dari kelas 10 ya, bahkan SMP kita udah kepikiran. Udah kepikiran, ibaratnya udah menata lah kita tuh pengen apa gitu. Meskipun buru-buru itu nggak masalah, kita kan tahu tujuan kita tuh. Oh, kita mau kuliah, kita mau kerja gitu. Lebih bagus nanti ketika emang sudah dipersiapkan, dalam arti nggak mungkin buat, kan ada tuh beberapa anak yang mau udah ditata sama orang tuanya, oke nanti kamu jadi ini aja udah kayak gitu. Kalau kamu mau jadi polisi siapkan gitu loh. Tapi kayak jangan sampai kamu tuh punya jawaban nggak ada. Ngeselin gitu. Itu seolah-olah kayak kamu menyia-nyiakan usaha orang tua gitu. Betul. Oke. Buang aja lah anaknya. Sekolah justru bikin kita ngerasa kurang. Iya, fakta. Shit. Karena jujur mungkin beda kali ya sama SMA dulu, yang maksudnya ketika aku melihat cerita-cerita dari orang tuaku, dari zaman-zaman guru kita dulu, ketika sekolah tuh bener-bener persaingannya tuh iya bersaing, tapi kayak it's fun. Bersaingnya tuh yang fun, bersaingnya tuh yang sehat. Lain sama sekarang. Iya benar. Karena senjata sekarang mereka sudah tahu caranya. Nggak masalah itu, tapi mereka sudah tahu cara menjatuhkan orang. Kayak gimana tuh? I mean kayak aku tuh pernah ya ngelihat adik kelas itu, dia bilang kayak dia kan siswa gedung ini, itu dia beli nilai nggak sih kayak gitu. Jadi kayak kelas ini, dia kan dari kelas ini, masa dia juga jarang masuk, masa bla 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 bla. Tapi menurutku kalau buat aku ya, aku tuh kalau setuju sama ini kata-katanya tadi gimana? Sekolah jadi bikin kita ngerasa kurang. Nah, kalau ini pandanganku tuh di 2 hal. Yang pertama tuh secara ilmu, yang kedua secara ranking. Bukan ranking sih, lebih kayak, coba ya aku jelasin dulu ya. Kalau yang pertama tuh kan secara ilmu, aku tuh ngerasa entah kenapa kalau SD SMP tuh rasanya tuh belajarnya tuh nggak yang nggak yang spesifik banget itu. Iya. Cuma kayak paling IPA ya udah IPA, IPS. Dan waktu di SMA ini tuh lebih spesifik lagi, belajar lebih detail lagi. Dan itu bikin aku ngerasa kayak overwhelmed gitu nggak sih? Kan kalau aku pengennya nanti kan jadi psikolog. Nah itu aku belajar tentang sosial, di ranah sosial di SMA, di SMP sama SMA itu beda kespesifikan pembelajarannya itu. Dan itu bikin aku nyadar kalau jurusan yang aku ambil itu tuh nggak gampang, jadi makin kerasa kurang gitu loh. Terus yang kedua ya tentang itu tadi kayak pemeringkatan gitu loh. Kita tuh di SMA tuh jadi nyadar kalau kita tuh dekat itu sama mencapai impian kita. Kan paling abis SMA kuliah, atau mungkin dari abis SMA langsung kerja gitu kan. Dan itu kan pasti ketemu banyak banget saingan, dan itu ternyata tuh orang-orang yang bersaing sama aku tuh lebih jir daripada aku. Iya, makanya
Bahkan ketika kayak orang-orang pada bilang kayak kamu tuh masa kamu masih kayak gini sih, kamu kan udah gini, aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak, malah apa ya, ketika kita dipuji tuh bukan kita merasa kayak oh my god, aku kayak keren banget ya, aku oh ternyata aku sekeren itu, tapi kayak merasa kayak enggak, aku tuh ngerasa kurang loh. Kayak pujian itu tuh seolah bukan sebagai apresiasi, tapi sebagai, meskipun orang itu tuh tulus yang ngomong, orang terdekat kita sendiri, tapi kayak karena mungkin apa ya, memang kehidupan, dinamika kehidupan kita udah seperti ini, yang kita lihat di sosial media, lingkungan kita, contoh-contoh dari orang tua kita sekarang ya, bukan pada masa orang tua kita dulu sekolah atau segala macam. Jadi menurutku ngerasa kayak ketika kita mendapatkan sesuatu tuh yang ada di pikiran kita tuh hanya untuk terus meminta lebih, dan menurut itu membuatku manusia sekarang jadi serakah tuh karena itu. Yes, so sawit. My palm on you. I love sawit. Oke. Satu lagi nih ya, satu lagi ya. Oke. Jujur itu lebih berisiko. Iyalah, Iya sih. Fakta umum. Iya. Yes. Maksudnya ketika teenage life itu tuh nggak bisa dikontrol gitu loh omongannya. Kalau misalkan mungkin adult life, kamu sekali yang nggak bisa kontrol omonganmu, kamu bisa dijudge dan kamu bisa trauma, lalu kamu kayak oke, I should stop gitu kan. Tapi ketika kamu teenage tuh nggak bisa, karena di dalam dirimu tuh akan selalu terus bertanya kayak, lah apa sih? Gak terimaan gitu loh. Iya. Tau nggak sih? Jadi kayak menurutku jujur itu berisiko banget untuk teenage life. Dan emang kadang tuh apa ya, bukannya kita pengen bohong ya, tapi kadang tuh bohong tuh bisa menyelamatkan kita dari situasi-situasi yang ekstrim, Iya, apalagi yang dalam pertemanan. Betul. Karena semakin kamu jujur terhadap pertemanan yang kamu sendiri tuh nggak tahu dalamnya gimana, semakin jauh pula, semakin cepat pula kamu akan dihancurkan. Iya. Karena kan jadi emang harus itu sih, apa, sesuaiin sama kelompok. Jadi kayak kita berbicara sesuai dengan siapa kita berbicara sih. Yes. Kita harus bohong ketika emang orang itu emang pantasnya dibohongin. Bang gak sih? Dan ya situasinya cocok gitu. Situasinya emang kita harus pintar-pintar situasi sih. Oke, tadi pas pertanyaan kayak cukup banyak ya. Banyak banget ternyata. Dan ini social energiku udah habis banget. Iya, sosial energi kita udah low banget. Negatif. Kita akan jadi devil setelah ini. Oke, itu aja teman-teman PMO. See you next video. Bye bye.